Nah lo, rekan kuasa hukum Baradae sampai Ciduk KRT Ferdi Sambo sedang mengatur dan menyampaikan keterangan. Sudah ada mindset rencana untuk memberikan keterangan, cuma hakim mau menanyakan dia seperti apa itu pelecehan seksual terjadi, dia lihat sendiri enggak, dia alami enggak, bagaimana itu cerita. Nah dia mulai bingung karena sudah lari dari pakem yang tadi sudah, karena hakimnya sudah muter-muter ke belakang, dia nggak lebih fokus itu apa ada pelecehan seksualnya di mana gitu, dia nggak tanya begitu. Kalau tadi seandainya saya katakan begini, hakimnya nanya apakah ibu PC dilecehkan, pasti dia jawab ya gitu. Dia jawab bagaimana cara melecehkannya, dia pasti cerita. Tetapi kan hakim pintar, dia nggak langsung pada titik permasalahan itu, karena kalau ditanya itu jawabannya udah jelas, jadi hakim tidak akan bertanya itu. Indikasi ke sana ada, Mas, karena berubah-berubah. Loh, kalau berubah-ubah kan, karena kami mencatat dalam berita acara pemeriksaan ada 5 saksi yang menjawabnya secara sama. Sesuai semua. Oke, terus ada satu kejadian lucu ketika kami mendampingi sebulan yang lalu ya di Bareskrim, saksi-saksi itu berkumpul sebelum diperiksa mereka berkumpul di lobi. Kemudian salah satu rekan saya yang mereka nggak kenal kebetulan lewat, kemudian mereka menyampaikan, nanti sampaikan bahwa ini isolasi itu di Duren 3. Oke. Itu kecurigaan kita waktu awal ya, pas di penyidikan sebulan. Berdasarkan surat perintah yang sah dan dia mempunyai kedudukan yang sah untuk memerintahkan, maka itu orang yang diperintahkan dengan itikat baik bisa tidak dipidana. Tetapi kalau perintah itu bukan yang wewenang dia, dia tidak mempunyai surat perintah contohnya terhadap penyitaan dan pemusnahan yang tidak menghapus perbuatan tersebut. Jadi orang yang disuruh tadi tidak bisa dibilang, oh saya tidak bisa dipidana karena perintah itu perintah dari atas saya. Padahal dia tahu perintah itu tidak begitu. Jadi orang bawahan itu harus dia mengetahui kalau perintah itu adalah perintah yang tidak sah dan tidak berwenang. Dia tanya dari belakang dulu, muter-muter dulu ya. Kayak kita makan bubur ayam ya panas itu kan dari samping baru ke tengah begitu. Nah itulah teknik teknik memberikan saksinya. Nah jadi itu belum sampai titik itu. Nah sekarang masih muter-muter biar nanti dia konsistensi nggak. Kalau dia ngomongnya nanti, tapi inti terakhirnya saya kira hakim nanti akan nanyakan itu. Menurut Anda lihat nggak ada pelecehan seksual di sana? Nah kalau dibilang iya, tetapi keterangan sebelumnya nggak mendukung, berarti kan nggak cocok. Hakim nggak bisa menerima itu keterangan yang benar ya, nggak sebagai keterangan yang benar. Begitu gitu tekniknya. Nah lo, rekan kuasa hukum Baradae sampai Ciduk KRT Ferdi Sambo sedang mengatur dan menyampaikan keterangan. Populis Jakarta, ART Ferdi Sambo dan Susi juga Kodir seringkali berbelit-belit serta mengubah keterangan sebagai saksi dalam persidangan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Oleh karena itu, kuasa hukum Baradae Roni Talapesi menduga bahwa Ferdi Sambo sudah menyiapkan skenario khusus untuk keterangan seluruh ART di pengadilan. Kecurigaan tersebut semakin kuat pada saat saksi ART Ferdi Sambo punya jawaban yang serupa. Karena kami mencatat dalam pemeriksaan, ada 5 saksi yang menjawabnya secara sama sesuai semua, ucap Roni dalam program 1 Meja Forum Dilihat Populis.id dari YouTube Kompas TV. Pada saat pemeriksaan saksi-saksi Ferdi Sambo, kuasa hukum pribadi Baradae tersebut menceritakan bahwa para saksi tersebut berkumpul di lobi sebelum diperiksa. Salah satu rekan saya yang mereka nggak kenal kebetulan lewat, kemudian mereka menyampaikan, nanti sampaikan bahwa isolasi itu di Duren 3, itu kecurigaan kita yang awal pas di penyidikan, kata Roni. Kemudian kami membaca berkas, oh iya mereka semuanya berbicara hal yang sama. Ada Susi Kodir semua ART ya, lanjutnya. Roni Talapesi juga menegaskan bahwa orang yang mengarahkan tersebut bukanlah polisi. Karena ini kan masalah soal keadilan kebenaran, tentunya majelis hakim bisa menilai ketika mereka bersuara sama berkesaksian sama, hakim akan menggali lebih dalam lagi. Nah ini kan terbukti akhirnya di persidangan, kata Roni. Ibaratnya kocar-kacir semua ini, yang salah tentunya yang mengarahkan saksi. Ini adalah hal yang sangat tidak baik ya dalam proses penegakan hukum, tutupnya.